tips merawat tanaman jagung di musim hujan agar pertumbuhan maksimal dan produksi tinggi. Tanaman jagung termasuk tanaman yang cocok ditanam saat musim hujan maupun kering. Mengingat kebutuhan akan air, tanaman ini tidak terlalu banyak, berbeda dengan tanaman padi yang membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, tanaman jagung tetap bisa tumbuh di musim hujan. Hanya saja, perawatan harus dilakukan dengan baik agar pertumbuhannya maksimal dan terbebas dari penyakit. Tanaman jagung sebenarnya bisa saja tumbuh di berbagai jenis tanah, baik itu andosol, latosol, grumosol, bahkan pada jenis tanah kering sekalipun, berbeda dengan kelapa sawit yang butuh lahan khusus untuk tumbuh dengan optimal. Pada lahan yang tidak mempunyai sistem irigasi, tanaman jagung memerlukan curah hujan yang cukup ideal, yakni 85–200 mm per bulan. Tapi, bagaimana jika curah hujan tinggi atau proses penanaman dimulai saat musim hujan? Maka proses pemeliharaannya akan berbeda. Sebenarnya, tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan, karena dengan cara merawat tanaman jagung di musim hujan yang tepat, kita bisa menghasilkan panen dengan produksi yang tinggi. Sukses panen tanaman jagung, baik di musim panas maupun di musim hujan terletak pada fokus dalam memilih bibit jagung yang sesuai, pengolahan tanah, serta penanggulangan hama dan penyakit. Beberapa tips rekomendasi yang bisa dilakukan adalah: 1. Pilihlah benih jagung yang bermutu dan unggul, terutama tahan terhadap penyakit. Mengingat pada musim hujan, dapat dipastikan kelembapan akan meningkat. Hal inilah yang akan mengundang hadirnya penyebab penyakit, seperti jamur dan bakteri pada tanaman jagung. 2. Pengaturan drainase yang baik. Pada dasarnya, dalam rangkaian pengolahan tanah untuk persiapan lahan, perlu dibuat metode drainase air yang baik, yaitu untuk mengatur sistem keluar masuk air yang baik di lahan. Sebaiknya dibuat minimal 3 saluran air, masing-masing di tengah lahan dan di setiap sisi lahan. Akan lebih baik lagi jika membuat bedengan yang lebih tinggi, agar saat volume air meningkat, tanaman jagung tetap terlindungi dari genangan air. 3. Pengaturan jarak tanam. Kelembapan tinggi pada lahan jagung bisa diatasi dengan mengatur jarak tanam dan mengatur arah barisan menjadi utara-selatan. Tanaman yang terlalu rapat jarak tanamnya akan membuat lahan tertutupi dan menyulitkan masuknya sinar matahari. Jika tidak diperhatikan, maka infeksi patogen akan semakin tinggi. Jarak tanam jagung yang ideal untuk di musim hujan adalah menggunakan sistem tanam konvensional, yaitu 75×20 cm dengan 1 benih per lubang, atau 80×30 cm untuk 2 benih per lubang, atau menggunakan sistem tanam jajar legowo 2:1, yaitu 80×30×20 cm untuk 1 benih per lubang tanam. 4. Mengurangi penggunaan pupuk dengan kandungan N tinggi. Umumnya petani mengandalkan pupuk N atau nitrogen untuk mendukung pertumbuhan tanaman, namun tanpa disadari, penggunaan pupuk N yang berlebihan tidaklah baik untuk tanaman, terutama di musim hujan. Selain karena tanaman membutuhkan nutrisi yang beragam, penggunaan pupuk N yang berlebihan justru akan membuat daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit menurun, terlebih lagi di musim hujan, mengingat air hujan itu sendiri sudah. 6. Periksa lahan secara teratur. Lakukan pemeriksaan lahan secara teratur atau minimal 1 minggu sekali. Amati apakah sisa air hujan sudah tuntas atau masih ada yang menggenang. Jika masih ada sisa air hujan yang tidak dapat keluar dari lahan, maka tentu saja Anda harus membersihkannya. Selain itu, hujan yang cukup deras disertai dengan angin
kadangkala membuat sejumlah tanaman jagung roboh dan perlu ditegakkan kembali. Memeriksa lahan jagung dan membersihkan gulma dapat menurunkan risiko hadirnya serangan hama serta infeksi penyakit yang kemungkinan akan menyerang lahan. 7. Penanggulangan hama dan penyakit. Banyak sekali jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman jagung, terlebih lagi saat musim hujan. Beberapa hama yang patut kita waspadai kehadirannya, misalnya A. Lalat bibit, Aterigona exigua, B. Ulat potong, Agrotis Y, C. Ulat gerayak FAW, Spodoptera frugiverda, D. Apit, dan belalang, E. Penggerek daun dan penggerek tongkol, dan lain-lain. Sedangkan penyakit yang harus diwaspadai adalah A. Penyakit bulai, downy mildew, B. Penyakit hawar daun, C. Penyakit bercak daun, D. Penyakit busuk pelepah, E. Penyakit busuk batang, bisa penyakit busuk batang bakteri atau BSR, atau busuk batang fusarium atau FSR, F. Penyakit busuk tongkol, dan lain-lain. Satu lagi hama yang sering datang menyerang jagung adalah tikus sawah dan monyet. Antisipasi dengan tepat untuk mengatasi hama mamalia ini. Juga tindakan pencegahan dan pengendaliannya. Khusus untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman akibat genangan air atau memperbaiki tanaman jagung yang rebah sebagai akibat angin kencang, masing-masing akan dibahas secara detail masing-masing bahasan. Semoga bermanfaat.